Tentunya kita paham bahwasanya dalam kehidupan ini kita akan dipisahkan dengan dua hal sederhana yang menjadi tujuan pada kehidupan kita. Atau bukan tujuan, apa yang menjadi keinginan kita. Karena sesungguhnya manusia secara sederhana maka manusia itu dibagi menjadi dua keinginannya. Ada yang ingin mendapatkan kepuasan, ada pula yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Setiap pilihan dari kita, ketika kita memilih di antara dua keinginan yang ada, antara kesenangan dan kebahagiaan, tentunya itu akan melahirkan langkah dan melahirkan planning yang berbeda dalam setiap kehidupan manusia. Orang yang hanya ingin supaya dia itu merasakan kesenangan dan kepuasan itu bisa didapatkan dengan apa saja. Tidak perlu berhati-hati, tidak perlu memilih yang halal ataupun yang haram, tidak perlu memperhatikan petunjuk, karena sesungguhnya kepuasan itu bisa didapatkan dengan begitu mudah. Orang tidak perlu sekolah, dia bisa mendapatkan kepuasan. Orang tidak perlu ngaji, dia bisa mendapatkan kepuasan. Karena sesungguhnya kepuasan itu sesuatu fata morgana yang dibuat oleh setan, menarik sebanyak-banyak manusia supaya manusia itu di dalam kehidupannya itu selalu merasa puas dengan apa yang mereka inginkan. Zina menawarkan kepuasan karena dia menempuh cara yang paling instan, tidak perlu repot dengan pernikahan dan tanggung jawabnya. Akhirnya menawarkan kepuasan. Khamr, minuman alkohol itu juga menawarkan kepuasan, karena dengan dia minum khamr, maka dia kemudian akan merasakan puas ketika dia sudah mulai candu dengan khamrnya. Riba pun menawarkan kepuasan karena kita bisa mendapatkan barang-barang secara instan, tanpa kita menikmati proses untuk bersabar. Padahal kita tahu apapun barang yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu akan datang kepada kita. Walaupun kita tidak menyentuh dengan perkara riba, selama kita bersabar dengan waktu yang ditentukan oleh Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan kepuasan. Orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka selalu menawarkan kepuasan yang ditawarkan kepada manusia, supaya manusia bergerak menuju kepada kepuasan. Tapi tentunya kita paham, orang yang puas belum tentu bahagia, karena puas itu hanyalah pada kulitnya. Orang yang puas itu hanya pada wajahnya. Mungkin dia tertawa, mungkin dia tergelak-gelak di dalam ketawanya, mungkin dia tampaknya sumringah setelah dia mendapatkan kepuasan di dalam hidupnya. Tetapi hati itu tidak memerlukan kepuasan, karena hati bukan disetting oleh Allah dan bukan diciptakan oleh Allah untuk bersinggungan dengan kepuasan. Hati itu, partnya itu membutuhkan kebahagiaan. Dan disinilah kita paham bahwasanya orang yang puas itu belum tentu dia mendapatkan kebahagiaan. Makanya kesenangan yang menjadi jalan untuk meraih kepuasan itu, kesenangan itu tidak bisa mendekatkan kebahagiaan. Tentunya kalaulah orang yang puas, orang yang bersenang-senang, mereka bahagia, tidak ada kisahnya seorang artis mereka bunuh diri. Tidak ada kisahnya orang ketika mereka lagi di puncak-puncak karirnya mereka memakai narkoba, dan mereka tidak perlu pergi ke klub, ke diskotik kalau mereka merasakan kebahagiaan. Karena mereka hanya merasakan kepuasan dari kesenangan yang mereka umbar, itulah yang menjadikan mereka lupa bahwasanya hati itu diciptakan oleh Allah. Bukan klop dengan sebuah kepuasan, hati itu mencari pasangannya. Dan pasangan hati itu adalah kebahagiaan. Makanya inilah yang kemudian kita pahami part tentang kesenangan dan kepuasan. Kalau kemudian harapan kita dan keinginan kita dalam kehidupan bukan kepuasan dan kesenangan, tetapi kebahagiaan, tentunya kebahagiaan itu berbeda dengan kepuasan dan kesenangan. Kebahagiaan itu sesuatu yang sifatnya mahal, sesuatu yang sifatnya dilalui dengan proses dan harus membaca setiap petunjuk, rule yang benar. Karena sesungguhnya sebagaimana mobil, kalau mobilnya ingin terawat dan mobilnya tetap bagus, walaupun sudah 3 tahun, 4 tahun, ya kita harus membaca rule-nya, petunjuknya yang diberikan oleh pabriknya supaya kita mampu memaksimalkan mobil yang kita miliki. Orang yang ingin mencari kebahagiaan itu mereka terikat dengan syariat, mereka terikat dengan petunjuk. Karena kebahagiaan itu sesuatu yang sifatnya mahal. Dan kebahagiaan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan usaha yang keras, pengorbanan yang besar. Dari setiap keinginan kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu harus terikat kepada sesuatu yang halal dan sesuatu yang diridhoi oleh Allah.
Karena bahagia itu letaknya di hati. Dan yang menggenggam hati itu adalah Allah. Dan yang memiliki kebahagiaan itu adalah Allah dengan cara Allah menurunkan kebahagiaan kepada hamba yang Allah kehendaki. Makanya tidak mungkin orang kalau mereka tidak mengikuti Allah, lalu mereka bahagia. Mungkin mereka puas, mereka senang, tapi belum tentu dia bahagia. Tetapi di dalam hatinya itu pasti berontak, dan hatinya meronta-ronta setiap waktunya. Karena hati itu pasangannya bukan pada kepuasan, tapi hati itu pasangannya kepada kebahagiaan. Karena kita ingin menjadi orang yang bahagia pada kehidupan kita di dunia yang singkat, dan kehidupan kita yang selama-lamanya kelak dalam kehidupan di akhirat. Nah, inilah yang menjadikan kita harus betul-betul memahami. Karena bahagia itu letaknya di hati. Dan itu tergambar pada surat yang pertama, pada ayat yang pertama, surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Berarti kebahagiaan itu ada di dalam hati kita. Bahagia itu letaknya pada dada kita. Berarti inilah yang menjadikan kita harus memperhatikan apa yang harus kita kondisikan pada hati kita sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan, sesuai dengan arahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena kita beribadah kepada Allah itu tidak hanya semata-mata kita sholat, tidak hanya semata-mata kita puasa, tapi salah satu di antara agungnya ibadah kita kepada Allah, bagaimana mengkondisikan hati kita betul-betul berada pada kondisi hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.